Pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Dan sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Eh, Mudah-mudahan hari ini kita bisa simple, cepat aja karena banyak dari teman kita juga masih menikmati masa libur panjang. Dan ini kita lihat pada hari ini bulan ada di Taurus. Di sini 27 derajat 5 menit. Dan ini artinya sampai dengan siang itu masih ada di Taurus. Taurus itu membawa perasaan nyaman, rasa percaya diri, merasa menjadi ratu seperti itu karena penggambaran dari The Empress itu adalah Taurus ya. Intinya adalah merasa nyaman, menjadi diri sendiri, nyaman, bahagia. Dan kalau kita hubungkan dengan buat teman-teman yang merayakan hari kemenangan, itu adalah sudah melewati hari ujian gitu ya. Sebenarnya itu. Dan ini kalau kita lihat chartnya, ini lebih banyak yang hijau, artinya semua harmonis. Kita lihat pada pukul 12 yang itu membuat sextile dengan Jupiter. Bulan dan Jupiter kalau sextile itu adalah hal yang sangat positif, apalagi trine dengan Pluto. Jadi positif dan emosinya tuh sangat diresapi ya, sangat positif. Jadi tapi sebelum sampai pada segitiga yang saya sebutkan tadi, bulan conjunction dengan North Node. Ya, jadi artinya ini yang kebanyakan memang positif. Nah, kalau dari garis merah yang utama masih sama dengan yang kemarin, yaitu Saturnus sebagai focal point dari T-square-nya North Node dan South Node, dan pada saat ini masih square dengan sebenarnya dengan bulan. Jadi konflik yang masih panjang itu udah dari bulan lalu, dan itu yang mungkin yang membawa kita dari perasaan dalam waktu 2 bulan terakhir ini ada perasaan gak bisa bergerak. Ya, ini salah satunya adalah ketika Saturnus memberi warning untuk melangkah dengan sangat hati-hati. Anyway, ini adalah hari yang sangat positif. Kalau 3 kartu di sini, iya, saya melihat kartu ular itu tidak pernah hal yang negatif, walaupun memang ini adalah menunjukkan kebutuhan untuk hati-hati. Jadi di sebelah kirinya adalah semua keputusan kita. Apakah kita melihat semua tantangan itu sebagai hal yang positif atau yang membuat kita tersungkur. Anyway, ini adalah pilihan kita. Jadi sebelah kiri dan kanannya itu adalah semua tentang pilihan. Oke, kalau satu kartu dari sini lapis lazuli ini yang jumping, kartunya adalah life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you and God is supporting each step of the way. Ya, jadi ini juga penggambarannya kan juga kemenangan ya. Kalau saya melihat lebih kemenangan itu bisa dilihat hal yang positif atau bisa menjadi hal yang negatif kalau kita tidak menyikapinya dengan bijaksana. Kalau dari 5 kartu di sini, ini current situationnya temptation ya. Entah sekarang entah yang lalu kita sedang belajar untuk menahan godaan. Temptation kan godaan. Jadi kita tahu apa yang kita ingin lakukan, kita tahu apa yang tidak baik di depan kita, tapi itu semua adalah pilihan kita untuk melakukan. Dan ini terlihat sekali di sini. Baik buruk itu setiap hari kita ngelewatin, tapi itu bukan hal yang negatif, itu adalah hal yang positif. Itu adalah ujian kita, tanda petik, yang mungkin bukan ujian yang terlalu sukar juga, ketika kita harus memilih semua yang baik-baik aja dan melihat yang kita bisa hindarkan itu sebagai pembelajaran buat kita. Jadi kan ini sama seperti ini. Dan kartu yang satu tadi kemenangan karena kita mampu memilih semua yang terbaik, hanya yang terbaik buat kita. Dan ini kan kita harapannya adalah kita udah punya crown chakra ini, kita selalu terbuka untuk menerima cahaya, tanda petik, message, pesan
semua pesan-pesan cinta terbesar tersebut. Kan kalau logikanya seperti itu, kalau misalnya ada godaan, kita sangat menginginkan tetapi itu bukan hal yang baik buat kita, kita menarik nafas panjang, berhenti sejenak dan menghubungkan diri kita dengan ilahi, itu kan sebenarnya hal yang sangat positif ya, kita menjadi tenang. Tetapi memang hidden influence-nya adalah kita belajar untuk menahan ini yang trap, yang terperangkap di dalam adalah nafsu. Kalau menurut saya ya, nafsu terbesar kita yang ingin dimenangkan, tetapi kita sedang belajar karena ini hidden influences, kita belajar untuk menahan diri. Advice-nya adalah rejoice in celebration. Ya, ini waktunya untuk merayakan, kan, merayakan, termasuk merayakan kemenangan. Resultnya justru kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Cakra kedua, sakral ya. Semua desire itu sebenarnya kita bisa nikmati karena kita menyalurkan desire kita dengan moderation, karena kita melihat baik buruknya dari semua tindakan kita sehingga kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan kita. Jelas sekali ya. Oke, kalau penggambarannya di sini hari ini kita merasa left alone ya, sebelah kiri Five of Pentacles. Tapi kalau saya pribadi ya melihatnya, karena saya kan introvert sebenarnya, menikmati melakukan sesuatu secara sendiri. Jadi kalau di dalam situasi sosial bukannya saya tidak menikmati, tetapi saya kehabisan tenaga sebenarnya ya. Jadi katakanlah berapa persen sih yang introvert ya kan, kalau ditimbang kan bisa 50-50. Jadi cukup banyak di antara kita yang sebenarnya di situasi yang membahagiakan, ketemu dengan banyak orang, bukannya tidak bahagia tetapi sedang mengupayakan untuk ikut bahagia. It's okay, itu semua oke. Tapi ini kan digambarkan jelas di sini ya, digambarkan jelas bahwa sebagian dari kita merasa bahwa kita left alone, apapun maknanya ya. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, kita kesepian di antara keramaian, something like that. Ini kan, nah kalau tantangannya itu argumen, unhealthy competition. Jadi buat beberapa itu masih membawa masalah yang sebenarnya masih tertinggal di hati, but somehow harus dihadapi ya. Di sini kan sarannya ya, integration, completion, ya udah bergabung aja, mingle aja dengan semua orang, kan gitu kan. Apapun perasaan kita kayaknya kita telan saja. Kita berfokus pada hal yang positif dan bertahan di sini sih, bertahan. Jadi kalau saya melihatnya as simple as that. Kadang-kadang ini jelas hal yang menggembirakan bertemu dengan banyak orang, tetapi bertemu dengan orang yang mungkin hanya bertemu setiap kali setahun sekali dan kemudian minta maaf lahir batin, kan itu kan sebenarnya sungguh tulus dari dalam hati, tetapi kan ya itu adalah kebutuhan sosial. Itu yang saya lihat. If there is one major lesson your pets have to teach you, it is this: live in the moment and this love unconditionally. Jadi jelas ya, kita melihat seperti kenapa sih pets yang kita ambil energinya. Pets tuh anabul ya, kucing atau puppies yang ada di rumah. Jadi kan sebenarnya mereka tuh hidup nggak hitung-hitungan kan ya. Kita ngelihat pets itu apa sih, mereka cuman happy, enjoy life. Dan ini kan energi Taurus ya, makan makanan yang disediakan oleh tuannya kapanpun diberikan. Dan kita melihat kadang-kadang kucing kita merengek, tapi kalau merengek itu kan jelas sebenarnya kayak craving sesuatu. Kasihan juga kan kalau kita orang kan, kita bisa memilih mau merengek atau kita mendapatkan semua. Tuan kita nggak mungkin enggak ya, tidak memberikan hal yang dibutuhkan oleh pets ya kan gitu kan. Kalau saya sebagai orang tua pets kan seperti itu. Dan yang penting adalah love unconditionally, karena cintanya pets itu kan nggak kompleks ya, nggak kompleks saja, pokoknya gampang, dikasih makan, dimakan, terus ya have fun aja. Ketemu sama tuannya ingin dibelai, kalau nggak ada ditunggu.
mudah-mudahan nggak ada di antara pets kita yang mengalami distress ya, kayak anxiety dan lain sebagainya. Anyway, itu pelajarannya hari ini. Just live in the moment, just be happy. Kalaupun terpaksa tanda petik bersosialisasi dengan lebih banyak dibandingkan yang lalu, ditahan aja, diikuti saja. Upayakan untuk mengeluarkan semua energi yang positif, yang happy. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.